Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Nah, untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan, di video kali ini saya akan sedikit membahas materi mengenai posisi, fungsi, dan manfaat psikologi pendidikan. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Yunisa Atika. Saya dari kelas 2A Pendidikan Matematika Universitas Islam Riau. Nomor pokok mahasiswa 206410105. Nah, kalau begitu langsung saja yuk kita ke materinya. Sebelum kita membahas posisi, fungsi, dan manfaat psikologi pendidikan, tentunya kita harus tahu apa sih itu psikologi dan apa yang dimaksud dengan psikologi pendidikan. Secara umum, psikologi adalah ilmu tentang jiwa dari aktivitas-aktivitas manusia yang berupa perilaku yang tampak dan perilaku yang tidak tampak, yang mencakup perilaku kognitif, motorik, dan emosional. Selain itu, kata psikologi berasal dari bahasa Yunani yang berasal dari dua kata, yaitu yang berarti jiwa dan yang berarti ilmu pengetahuan. Nah, selain itu ada dari beberapa ahli yang memberikan pendapatnya mengenai pengertian psikologi. Yang pertama, menurut Crow and Crow. Crow and Crow berpendapat bahwa pengertian psikologi adalah behavior of human, yang artinya tingkah laku manusia. Ia berpendapat bahwa psikologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang interaksi manusia dengan dunia di sekitarnya, baik berupa hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan iklim, musim, dan lain sebagainya. Lalu menurut Bruno tahun 1987, Bruno berpendapat pengertian psikologi dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, psikologi adalah studi atau penyelidikan mengenai ruh. Yang kedua, psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan mental. Yang ketiga, psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia atau tingkah laku organisme. Nah, selepas dari psikologi, kalau begitu, apa sih yang dimaksud dengan psikologi pendidikan? Nah, psikologi pendidikan merupakan ilmu yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya bagaimana orang-orang atau masyarakat mengelola belajar. Tidak hanya mengenai pembelajaran, tetapi psikologi pendidikan juga mengenai hubungan antar guru dengan murid, hubungan guru dengan orang tua, dan lain sebagainya. Selain itu, Crow and Crow juga memberikan pendapatnya mengenai psikologi pendidikan. Dia menegaskan psikologi merupakan suatu ilmu yang menerangkan masalah belajar pada seorang anak dari sejak lahir sampai usia lanjut, termasuk di dalamnya kondisi yang mempengaruhi belajar anak. Nah, lalu apa posisi psikologi pendidikan dalam dunia pendidikan? Tentu saja, psikologi pendidikan berkontribusi penting di dunia pendidikan, terutama dalam proses pembelajaran, guna membimbing dan merumuskan tujuan pembelajaran. Nah, dalam hal ini, guru sangat berperan dalam pencapaian tujuan pendidikan. Karena seperti yang kita tahu, tugas guru adalah membimbing peserta didik dalam perkembangan yang tepat. Oleh karena itu, calon guru wajib mempelajari ilmu psikologi agar memahami karakter dan perilaku belajar anak. Nah, selanjutnya kita akan membahas fungsi psikologi pendidikan. Fungsi psikologi pendidikan ada beberapa di antaranya.
Yang pertama, sebagai ilmu pengetahuan. Hal tersebut dapat kita lihat dari pengertian psikologi pendidikan. Seperti yang kita tahu di awal tadi, pengertian psikologi pendidikan itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu psise yang berarti jiwa dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Hal tersebut membuat guru dapat berupaya memahami keadaan peserta didik yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Dan hal tersebut menjadikan guru sebagai peranan yang penting di sekolah karena dapat mengarahkan dan membuat tujuan pembelajaran dilakukan dalam proses pembelajaran. Lalu, fungsi psikologi pendidikan berikutnya yaitu sebagai pembentuk kepribadian pendidik dan prestasi belajar anak. Tentu, sebelum menjadi guru, calon guru harus mengetahui kepribadian dirinya sendiri. Itu karena setiap anak melakukan atau mendapat contoh dari orang yang lebih tua. Ia akan belajar dari orang yang lebih tua. Untuk itu, sebagai calon guru harus memiliki sikap yang teladan. Karena jika gurunya baik, jika pendidiknya baik, maka anak tersebut akan baik dan akan melahirkan generasi dan pemimpin bangsa yang hebat pula. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu mengenai manfaat psikologi pendidikan. Manfaat psikologi pendidikan salah satunya membantu memahami karakteristik peserta didik. Apakah termasuk anak yang cepat belajar atau anak yang lambat belajar. Dengan ini, guru dapat mendesain metode atau pendekatan belajar yang tepat sehingga pembelajaran dapat dilakukan secara optimal sesuai dengan karakteristik peserta didik. Baiklah, itu tadi materi mengenai posisi, fungsi, dan manfaat psikologi pendidikan. Maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.